Tiba-tiba seekor naga keluar dari sarang dan menghampirinya. "Ampun naga, jangan memangsaku," pinta Manik Angkeran. "Hai anak muda, kamu siapa? Kenapa kamu membunyikan genta itu tanpa membaca mantra?" tanya naga Besuki. Aku Manik Angkeran, putra Empu Sidimantra," jawab Manik Angkeran dengan gugup. "Hai Manik Angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari bapamu itu?" tanya naga Besuki. Manik Angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengiba kepada naga Besuki agar ia diberikan harta yang melimpah untuk membayar hutang-hutangnya. "Naga, kasihanilah aku. Orang-orang akan membunuhku jika tidak segera membayar hutangku." Manik Angkeran kembali mengiba. Melihat kesedihan Manik Angkeran, sang naga pun merasa kasihan kepadanya. "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi," ujar naga Besuki. Setelah itu, sang naga segera mengembalikan badannya hendak mengeluarkan emas dan intan melalui sisik ekornya. Begitu ia hendak menyentakkan ekornya, tiba-tiba Manik Angkeran segera menghunuskan kerisnya dan memotong ekor naga itu. Tak ayal lagi, naga Besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan. Ketika ia membalikan badannya, Manik Angkeran telah pergi membawa ekornya yang penuh dengan emas dan intan itu. Ia berusaha untuk mengejarnya, namun putra Empu Sidimantra itu sudah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas tapak kakinya. Maka dengan kesaktiannya, ia membakar tapak kaki itu. Manik Angkeran yang telah pergi jauh meninggalkan kawah Gunung Agung pun merasakan kedua telapak kakinya panas. Dan lama-kelamaan seluruh tubuhnya terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan terkenal sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia karena anak sematawayangnya, Manik Angkeran, memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah. Karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan napas tersengal-sengal. "Bapa, Ibu, tolong aku," seru Manik Angkeran. "Ada apa putraku? Apa yang terjadi denganmu?" tanya ibunya dengan perasaan cemas. Aku dikejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Iya, Bapak, aku kalah berjudi
dan tidak sanggup membayar taruhanku. Tolong aku, Bapa, mereka ingin membunuhku. Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Tak berapa lama kemudian, datanglah beberapa orang pemuda membawa golok. Mereka berteriak di depan rumah menyuruh Manik Angkeran keluar. "Hai, Manik Angkeran, keluar dan bayar hutangmu!" teriak salah seorang pemuda sambil mengancungkan goloknya. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidimantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumahnya. "Tenang, wahai anak muda. Percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang dulu," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah, Empu, kami menerima permintaanmu. 3 hari lagi kami akan kembali untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Pada malam harinya, Empu Sidimantra berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra itu ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta. Seraya mulutnya komat kamit menyebut nama Naga Besuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Hai Kisana, kamu siapa? Dan ada apa kamu memanggilku?" tanya Naga Besuki itu. "Saya Empu Sidimantra dari tanah Jambu Dwiba. Maksud kedatangan saya kemari untuk meminta bantuanmu," kata Empu Sidimantra. "Apa yang bisa aku bantu, hai Empu? Katakanlah," seru Naga Besuki. Empu Sidimantra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, Naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan keluar dari balik sisiknya. "Bawalah emas dan intan ini, Empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasihati putramu agar dia mau merubah perilakunya," seru sang naga. "Baik Naga, terima kasih atas bantuannya," ucap Empu Sidimantra. Setelah mengambil semua perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidimantra berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. "Wahai putraku Manik Angkeran, Bapa akan memberikan semua emas dan intan ini kepadamu, tapi dengan syarat. Kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi," ujar Empu Sidimantra. "Baik Bapa, Manik berjanji untuk tidak berjudi lagi," ucap Manik Angkeran.
Empu Sidimantra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Akhirnya ia menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang, gembira, Manik Angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan tersebut. Setelah itu, ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata, uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Melihat jumlah uang yang masih banyak tersisa, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu, ia berharap akan menang dan memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Tapi nasib berkata lain. Ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan ia kembali dililit hutang. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. Bapa, aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka, kata Manik Angkeran dengan nada lemas. Ya, baguslah kalau begitu. Tapi kenapa wajahmu tampak kusut begitu? Tanya bapaknya heran. Maafkan aku, Bapa. Tadi aku bermain judi dan berhutang lagi, jawab Manik Angkeran sambil menundukkan kepalanya. Apa? Dasar anak keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua, bentak bapaknya. Maafkan aku, Bapa. Tolong bantu aku sekali ini saja, Bapa. Manik Angkeran mengiba di hadapan ayahnya. Tidak, Bapa tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu, seru bapaknya dengan wajah memerah. Manik Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya memperoleh perhiasan emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapaknya, lalu pergi ke kawah gunung itu. Setibanya di sana, ia bingung lagi karena tidak mengerti doa atau mantra yang harus diucapkan. Akhirnya, ia mencoba membunyikan genta itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah beberapa kali membunyikannya, tiba-tiba seekor naga keluar dari sarang dan menghampirinya. Ampun naga, jangan memangsaku, pinta Manik Angkeran. Hai anak muda, kamu siapa? Kenapa kamu membunyikan genta itu tanpa membaca mantra? Tanya naga Besuki. Aku Manik Angkeran, putra Empu Sidimantra, jawab Manik Angkeran dengan gugup. Hai Manik Angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari bapamu itu? Tanya naga Besuki. Manik Angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengiba kepada naga Besuki agar ia diberikan harta yang melimpah untuk membayar hutang-hutangnya. Naga, kasihanilah aku. Orang-orang akan membunuhku jika tidak segera membayar hutangku. Manik Angkeran kembali mengiba. Melihat kesedihan Manik Angkeran, sang naga pun merasa kasihan kepadanya. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi, ujar naga Besuki. Setelah itu, sang naga segera mengembalikan badannya hendak mengeluarkan emas dan intan melalui sisik ekornya. Begitu ia hendak menyentakkan ekornya, tiba-tiba Manik Angkeran segera menghunuskan kerisnya dan memotong ekor naga itu. Tak ayal lagi, naga Besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan.
Ketika ia membalikkan badannya, Manik Angkeran telah pergi membawa ekornya yang penuh dengan emas dan intan itu. Ia berusaha untuk mengejarnya, namun putra Empu Sidimantra itu sudah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas tapak kakinya. Maka dengan kesaktiannya, ia membakar tapak kaki itu. Manik Angkeran yang telah pergi jauh meninggalkan kawah Gunung Agung pun merasakan kedua telapak kakinya panas. Dan lama-kelamaan seluruh tubuhnya terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Sementara itu di kerajaan Daha, Empu Sidimantra dan istrinya sedang gelisah karena anak sematawayang mereka menghilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak juga menemukannya. Kemana perginya putra kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tak seorang pun warga yang tahu keberadaannya. Tanya istri Empu Sidimantra dengan perasaan cemas. Empu Sidimantra hanya terdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia tersentak kaget. Wah, jangan-jangan putra kita pergi ke Gunung Agung, kata Empu Sidimantra. Kenapa Bapak bisa berpikiran begitu? Tanya istrinya. Aku berpikiran demikian karena putra kita menghilang bersamaan dengan hilangnya genta saktiku. Dia pasti pergi ke kawah itu untuk menemui naga besuki, jawab Empu Sidimantra. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setibanya dia di sana, ia melihat naga besuki sedang gelisah di luar sarangnya. Wahai naga besuki, apakah engkau melihat putraku? Tanya Empu Sidimantra. Ya, Empu. Kemarin dia kesini meminta harta untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, ketika aku hendak memberinya harta itu, tiba-tiba dia memotong ekorku lalu membawanya pergi bersama harta itu. Jelas naga besuki. Apakah kamu tahu kemana perginya? Empu Sidimantra kembali bertanya dengan perasaan cemas. Maaf Empu, kamu tidak usah lagi mencari putramu. Aku telah membakarnya hingga binasa, jawab naga besuki. Betapa terkejutnya Empu Sidimantra mendengar berita buruk itu. Ia pun memohon kepada sang naga agar putranya dihidupkan kembali. Maafkan aku dan putraku naga. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon, hidupkanlah dia kembali, pinta Empu Sidimantra. Baiklah Empu, demi persahabatan kita, aku akan memenuhi permintaan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengembalikan ekorku, kata naga besuki. Empu Sidimantra pun berjanji untuk memenuhi syarat naga besuki. Dengan kesaktiannya, naga besuki berhasil menghidupkan kembali Manik Angkeran. Empu Sidimantra segera pergi mencari putranya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia pun menemukan putranya di sebuah hutan lebat, dan kemudian mengajaknya kembali ke kawah Gunung Agung untuk menemui dan mengembalikan ekor naga besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Empu Sidimantra segera mengembalikan ekor naga besuki seperti semula. Setelah itu, ia bersama naga itu menasihati putranya agar benar-benar mau merubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk mengikuti nasihat mereka. Sebagai hukuman, ia harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Akhirnya,
Empu Sidimantra pun kembali ke kerajaan Daha seorang diri. Ketika tiba di tanah benteng, ia menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis batas antara dia dan putranya. Karena kesaktiannya, bekas torehan tongkatnya bertambah lebar sehingga tergenang air laut, dan lambat laun tempat itu berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali. Demikian legenda asal mula Selat Bali, daerah Bali, Indonesia. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah bahwa berjudi merupakan perilaku yang tidak terpuji yang harus dijauhi. Hal ini terlihat pada perilaku Manik Angkeran. Selain hidupnya tidak tenang selalu dikejar-kejar orang karena terlilit hutang, ia juga telah menguras habis harta kekayaan orang tuanya dipertaruhkan di meja judi. Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah bahwa sifat gemar berjudi dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan keji seperti menipu, mencuri, dan merampok harta orang lain, sebagaimana yang dilakukan Manik Angkeran. Secara licik, ia memotong ekor naga besuki untuk mendapatkan emas dan intan yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Akibat perbuatannya itu, ia pun tewas terbakar. Meskipun pada akhirnya ia dihidupkan kembali oleh naga besuki. Dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan, kalau suka bermain judi, hidup hina, kerja tak jadi. Kalau hidup jadi penjudi, dunia akhirat badan terkeji.